Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mirakulela dengan stambuk A25122051, kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Sulfa Ismail dengan NIM A25122040 dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Buku Sayanti, stambuk A25122056 dari kelas B, Pendidikan Kimia. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zatrahmi dengan NIM A25122047 dari kelas B, Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Dewi Pali Romi, stambuk A25122056. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan di sini proyek kali ini kami akan membahas kawasan Asia Timur. Di mana kawasan Asia Timur ini terdiri dari beberapa negara. Kami hanya mengambil 3 negara saja. Nah, negara yang pertama adalah Korea Selatan, Jepang, dan China. Yuk simak video kami selanjutnya. Bye-bye. Ya bentar-bentar. Sebelum lanjut Jiji dulu. Gak sih gak Jiji gak asik? Negara pertama yaitu negara Korea Selatan, di mana terbagi yang pertama itu kondisi geografis. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan dengan panjang perbatasan 238 km yang ditetapkan dengan DMZ garis demarkasi militer. Wilayahnya sebagian besar dikelilingi perairan dan memiliki panjang garis pantai 2.413 km. Sebelah barat dibatasi oleh laut berbatasan dengan perairan Laut Jepang. Luas wilayah daratan keseluruhan adalah 100.032 km dan luas perairan hanya 290 km. Korea Selatan memiliki banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Pulau terbesar adalah Jeju yang terletak pada bagian selatan semenanjung dengan luas 1.825 km. Selanjutnya, kondisi demografis. Korea Selatan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, sekitar 487,7 jiwa. Jumlah ini 10 kali lebih banyak daripada rata-rata dunia. Kebanyakan penduduk hidup di daerah perkotaan karena migrasi besar-besaran dari pedesaan selama ekspansi ekonomi yang pesat pada tahun 1970, 1980, dan 1990. Film Korea menjadi mulai digunakan oleh Korea Selatan bukan sekedar dari acting saja, namun setiap hal yang dilakukan oleh tim orang selling point tersendiri. Film Korea Selatan juga memiliki daya tarik yang membuat penonton merasa terikat ingin terus mengikuti. Film Korea Selatan tidak hanya menceritakan kisah utama atau jalan cerita utama, melainkan dengan menyajikan jalan cerita utama dalam pendukung yang turut membuat penasaran. Keempat, nilai sosial serta perkembangan pendidikan. Korea Selatan secara tegas menyatakan tujuan pendidikannya adalah menanamkan kepada setiap orang rasa identitas nasional dan penghargaan terhadap kedaulatan nasional, menyempurnakan kepribadian setiap warga negara, mengembangkan cita-cita persaudaraan yang universal, mengembangkan kemampuan untuk hidup mandiri dan berbuat untuk negara yang demokratis, dan kemakmuran seluruh umat manusia, dan menanamkan sikap patriotisme. Tujuan pendidikan ini menggariskan hubungan yang jelas antara pendidikan dengan tujuan pembangunan nasional masyarakat Korea Selatan yang memfokuskan pada upaya pembangunan identitas nasional dan kedaulatan nasional. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di Korea Selatan juga dilengkapi dengan studi moral yang mengkaji akhlak dan moral masyarakat agar sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Korea Selatan. Kedua,
kedua, kondisi demografis. Demografis Jepang ditandai penurunan tingkat kelahiran secara terus-menerus dan peningkatan harapan hidup yang menyebabkan penduduk Jepang makin menua. Penurunan tingkat fertilitas juga menyebabkan turunnya jumlah penduduk. Penduduk Jepang berjumlah stabil sekitar 30 juta orang sepanjang abad ke-18 hingga paruh pertama abad ke-19. Populasi Jepang meningkat setelah restorasi Meiji 1868. Pada 1926, penduduk Jepang mencapai 60 juta orang dan melampaui angka 100 juta orang pada abad 1967. Namun, sejak tahun 1960 hingga 1970-an, laju pertumbuhan penduduk melambat menjadi rata-rata sekitar 1% dan turun drastis sejak 1980-an. Populasi Jepang mencapai puncaknya pada Desember 2004 sejumlah 127.840 orang. Populasi mengalami penurunan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua menjadi 127.770 orang menurut sensus penduduk 2005. Menurut perkiraan Biro Statistik Jepang, penduduk Jepang pada 1 Desember 2009 berjumlah 127.530 orang atau 62.130 laki-laki dan 65.410 perempuan. Negara kedua adalah negara Jepang. Kondisi geografis Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Di Jepang terdapat 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan 3.800 km, luasnya 370.000 km persegi. Pulau besar itu antara lain Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan Jepang 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 25% terdiri dari daratan. Pegunungan Jepang memanjang di seluruh kepulauannya, berupa bukit-bukit yang tertutup hutan dan diantaranya ada lembah-lembah sempit yang dapat digunakan untuk pertanian. Di sana sini terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi ke atas dan beberapa diantaranya adalah gunung berapi. Di Pulau Honshu terdapat sederet gunung yang dinamakan Alpen Jepang yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Di antara gunung-gunung itu terdapat Gunung Fuji yang merupakan gunung tertinggi di Jepang dengan berselimutkan salju abadi yang berada di puncaknya. Gunung Fuji berbentuk kerucut yang hampir sempurna dan keindahannya telah menarik banyak orang. Nilai kultural. Pemahaman terkait nilai yang dipahami adalah suatu produk budaya yang diimpor ataupun yang diekspor oleh suatu negara. Tentunya memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam setiap produk anime tersebut ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam nilai ini juga, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mengartikan bagaimana kebudayaan di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa ada tujuan di balik nilai-nilai yang dimasukkan ke dalam produk sosial serta perkembangan pendidikan. Dalam budaya pendidikan di Jepang dikenal dengan istilah koiku mama atau ibu pendidik. Artinya seorang ibu tidak akan pernah berhenti mendorong anak-anaknya untuk belajar sekaligus menciptakan keseimbangan pendidikan yang baik dalam hal fisik, emosional maupun sosial. Nah, yang ketiga itu yaitu negara Cina. Nah, kondisi geografis di negara Cina itu terletak di Asia Timur di sepanjang garis pantai Samudra Pasifik. Nah, Cina ini adalah negara terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Kanada. Dengan luas 9,6 juta kilometer persegi dan garis pantai sepanjang 18.000 km terhitung sekitar 22% dari daratan Asia. Di Tiongkok sangat beragam seperti sungai, pegunungan, persawahan, dataran tinggi, gurun pasir, hutan lebat, hingga tembok besar. Nah, daratan pegunungan dan medan yang sangat kasar ini merupakan 2/3 dari wilayah Tiongkok dan mencapai Mohe di provinsi Heilongjiang sebagai
ujung utara dan meluas ke perbatasan timur di persimpangan Sungai Heilongjiang dan Sungai Usuli, membentang sekitar 50 derajat lintang dan 62 derajat busur. Yang kedua itu kondisi demografis. Nah, kondisi demografis Tiongkok itu dikenali dari lewat populasi yang sangat besar dan proporsi remaja dan kanak-kanak yang sedikit relatif. Akibat dari kebijakan satu anak itu yang ditentukan oleh pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok, kebijakan-kebijakan penduduknya itu diterapkan di Tiongkok sejak tahun 1979 dan telah membantu mencegah beberapa juta kelahiran. Populasi di Tiongkok lebih dari 1,3 miliar jiwa yang terbanyak di dunia. Nah, Tiongkok juga berencana menjalankan sensus penduduk nasional yang ke-6 pada tahun 2010. Rakyat Tiongkok juga menjalankan sensus pada tahun 1953 dan 1964. Selanjutnya yaitu nilai kultural negara Cina. Budaya Tiongkok adalah salah satu dari budaya paling tua dan kompleks di dunia. Selanjutnya yaitu nilai sosial serta perkembangan pendidikan di Cina. Cina dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di berbagai bidang, diperkirakan lebih dari 6.000 mahasiswa asal Indonesia belajar di sejumlah perguruan tinggi. Itulah tadi hasil materi dari kami. Nah, di sini kami akan menyimpulkan materi dari Asia Timur. Asia Timur adalah sebuah bidang pendidikan ilmiah antar disiplin yang menyelidiki dan mempromosikan pemahaman humanistik yang luas akan masa lalu dan masa kini daripada Asia Timur. Kajian Asia Timur ini meliputi kajian dalam pembelajaran tentang budaya kedaerahan di Asia Timur, adopsi kesusteraan Tionghoa dalam bentuk-bentuk yang tertulis, sejarah eksistensis Asia Timur itu sendiri, dan juga paranata sosial politik. Kajian Asia Timur termasuk kajian Asia yang terluas. Kajian ini juga memiliki sifat yang dapat bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu, misalnya ilmu sosial antropologi, ekonomi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Humaniora atau kesusastraan, sejarah, seni, film, musik, dan seterusnya. Bidang ini mendorong para sarjana dari berbagai disiplin secara luas untuk bertukar gagasan dan